Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang lagi murah di bulan Mei 2025 dan ini bisa jadi salah satu referensi yang cukup menarik. Untuk kamu yang ingin tahu saham-saham murah dan under value, bisa cek playlist video ini. Linknya sudah Kanala share di deskripsi video ini ya. Dan buat kamu yang ingin belajar saham secara private langsung bersama Kanala, kamu bisa cek layanan private mentoring dari Kanala. Detailnya ada di deskripsi video ini ya. Yang pertama ada saham Adaro, yang mana ini merupakan perusahaan Alam Tree Resources. Saat ini harga saham Adaro sekitar 1.900-an, dan kalau berdasarkan data Investing Pro, di sini fair value-nya itu sekitar 2.100, sehingga masih ada sedikit potensi upside di saham Adaro ini. Nah, memang kinerja Adaro di tahun ini tuh diperkirakan akan turun ya, seiring dengan spin-off dan lepasnya bisnis A di mereka. Namun, kendati demikian, valuasi saham Adaro saat ini tergolong cukup murah dari sisi price to book value. Kita bisa lihat di sini PBV-nya sekitar 0,7 kali, dan secara price earning ratio itu sekitar 7 kali. Nah, ini kita bisa lihat ya, data kinerja Adaro dari tahun ke tahun, itu memang terus mengalami peningkatan. Hanya saja memang tahun ini diperkirakan akan turun ya, karena tadi lepasnya bisnis batubara thermal mereka. Di tahun 2024 lalu, Adaro membukukan net income sekitar 22,2 triliun rupiah. Tergolong masih cukup oke. Dan kalau kita lihat di sini, PBV1 di Adaro itu di harga 2.500-an. Nah, jadi memang sahamnya lagi under value. Yang kedua ada saham Astra International. Di sini kita bisa lihat harga sahamnya itu sekitar 4.800-an, dan kalau berdasarkan data Investing Pro, di sini fair value-nya itu di 7.200-an, sehingga potensi upside-nya tergolong cukup besar. Nah, Astra ini termasuk salah satu bisnis yang kinerjanya cukup stabil, dan mereka punya pertumbuhan laba bersih yang cukup baik. Saat ini valuasi saham Astra dihargai dengan price to book sekitar 0,9 kali, dengan price earning ratio sekitar 5,8 kali. Jadi ini tergolong saham under value juga, dan cukup jarang kita menemukan saham-saham blue chip sebesar Astra dengan valuasi yang cukup murah ini. Di tahun 2024 lalu, laba bersih Astra itu mencapai 34 triliun. Yang mana revenue mereka bahkan mencapai 330,9 triliun. Ini merupakan laba tertinggi Astra selama ini atau laba all time high mereka. Nah, tentu dengan kinerja yang masih stabil ini, kita perkirakan target harga wajar saham Astra itu di 6.700-an dengan asumsi memakai target price earning ratio 8 kali dikali dengan EPS mereka di 2024, sehingga potensi upside Astra menurut kita masih cukup bagus di situ. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar investasi dan cuan saham Amerika yang akan Kanala adakan pada Sabtu 31 Mei 2025. Nah, ini adalah detail materi yang akan dibahas di sesi webinar tersebut, dan nantinya juga semua peserta webinar akan mendapatkan rekaman webinar serta kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala. Yuk daftar di webinarnya dan langsung bertemu dengan Kanala untuk belajar saham langsung bersama Kanala. Yang ketiga ada saham BBTN. Bank BTN saat ini harga sahamnya sekitar 1.100, dan ini termasuk salah satu bank BUMN yang besar dan valuasinya sangat murah juga. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BTN ini, memang fair value-nya diperkirakan hanya sekitar 1.000-an. Tapi kalau menurut Kanala, kalau based on PBV yaitu 0,4 kali, saham ini tergolong sangat murah dan price earning ratio-nya saat video ini dibuat sekitar 4,8 kali. Yang mana di tahun 2025 ini diperkirakan kinerja BBTN akan lebih membaik dibandingkan 2024. Contoh di sini di kuartal 1 2025, laba bersih BTN itu mencapai 903 miliar. Kita perkirakan untuk full year 2025 itu bisa mencapai 3,6 triliun, sehingga kalau dibandingkan laba bersih 2024, terdapat potensi kenaikan laba bersih sekitar 20% year on year. Nah, tentu dengan kinerja mereka yang membaik, ini bisa menjadi satu hal positif untuk saham BTN. Secara yield dividen saat ini di level sekitar 5,1%, sehingga kombinasi dari saham yang sangat murah dan juga kinerjanya yang lagi membaik, ini bisa menjadi satu potensi untuk saham BTN ke depannya. Kita masukkan saham CTRA, Ciputra Development. Ini saat ini harga sahamnya sekitar Rp905, dan kalau melihat data investing di sini fair value-nya itu di 1.200-an, sehingga ada potensi upside yang cukup menarik juga di situ. Nah, Ciputra ini tentu bisnisnya bergerak di bidang properti, dan kalau kita lihat di sini price earning ratio sahamnya itu sekitar 8,1 kali dengan PBV sekitar 0,8 kali. Kalau kita bandingkan dengan sektor properti yang lain, ini sahamnya tergolong harga cukup wajar ya, karena tadi price earning-nya sekitar 8 kali. Nah, menariknya adalah kinerja Ciputra ini terus menanjak dari tahun ke tahun. Contoh di 2024 itu laba bersihnya mencapai 2,1 triliun, naik dibandingkan 2022 dan 2023. Dan kita perkirakan di 2025 pun laba bersihnya masih berpotensi untuk stabil atau membaik tentunya. Nah, ini kalau dari sisi yield dividen, saat ini sahamnya itu punya yield dividen sekitar 2,2%, sehingga tetap ada dividen untuk saham Ciputra tadi.
Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen bagus dan besar di tahun 2025, kamu bisa baca e-book terbaru dari Kanala yang berjudul 30 saham bagus dividen besar 2025. Di e-book ini kita bahas 30 saham yang potensi dividen yield-nya besar di tahun ini, serta juga strategi investasinya termasuk cara dividen investingnya. Nah, untuk kamu yang ingin beli e-book ini bisa langsung WA ke Kanala dan nantinya kamu juga bisa mendapatkan kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala melalui WA atau email. Yang kelima ada saham Inco Vale Indonesia. Saat ini harga sahamnya sekitar 2.500-an dan kalau berdasarkan data Investing Pro ini fair value-nya itu di 3.700-an. Jadi potensi upside-nya cukup besar ya. Dan yang menarik adalah saham Inco ini kita masukkan karena kondisinya yang sangat under value. Saat video ini dibuat, itu price to book value saham Inco hanya sekitar 0,6 kali. Dengan price earning ratio sekitar 27 kali ya. Tapi tentu kenaikan price earning ratio saham Inco ini karena laba bersih mereka anjlok di tahun kemarin. Yang disebabkan oleh turunnya harga nikel. Nah ini kita bisa lihat kinerjanya. Di 2024 itu laba bersihnya hanya 929 miliar. Padahal di 2023 itu net income-nya mencapai 4,2 triliun rupiah. Jadi penurunannya mencapai puluhan persen dan cukup signifikan di situ. Yang keenam kita masukkan saham ITMG, di mana perusahaan batubara ini juga punya valuasi yang menurut kita cukup murah. Saat ini harga sahamnya sekitar 22 ribuan dan di sini masih terdapat potensi upside kalau dia kembali ke fair value-nya. Nah, ITMG ini kita masukkan karena beberapa pertimbangan. Satu, karena potensi yield dividennya yang secara tahunan tergolong sangat tinggi ya, bahkan bisa mencapai 15 atau 16%. Kemudian yang kedua, valuasi PBV-nya ketika video ini dibuat itu hanya sekitar 0,8 kali. Nah, memang sektor batubara ini diperkirakan masih akan penuh tekanan ya, seiring penurunan harga batubara yang terjadi. Namun, kalau suatu saat kembali siklusnya batubara naik dan booming, maka ini bisa membuat yield dividen dan juga saham ITMG ini menjadi saham yang berpotensi menghasilkan capital gain besar. Kita bisa lihat ya, 1 tahun terakhir saham ITMG itu justru sideways, hanya 1,8% kenaikannya. Dan yield dividennya, kalau kita lihat data terbaru itu mencapai 15,7%. Jadi untuk yang mencari saham-saham jangka panjang dengan dividen yang besar, ITMG ini bisa dipertimbangkan dan PBV 0,8 itu mulai menarik untuk mulai masuk. Yang ketujuh ada saham Pegas, perusahaan gas negara. Saat ini harga sahamnya sekitar 1.700-an ketika video ini dibuat. Dan secara fair value itu mencapai 2.500-an. Nah, Pegas ini kita masukkan karena dua pertimbangan juga. Yaitu karena potensi dividennya yang cukup besar. Dan kedua, karena sahamnya sedang under value. Kita bisa lihat di sini untuk price to book dari Pegas itu sekitar 0,9 kali. Dengan price earning ratio sekitar 7,3 kali. Jadi ini tergolong saham yang lagi murah secara valuasi. Nah, secara kinerja pun Pegas itu cukup baik. Sepanjang 2024 lalu, mereka membukukan laba bersih mencapai 5,4 triliun. Sayangnya mungkin di kuartal 1 2025 ini terjadi penurunan laba Pegas yang berakibat bisa berpotensi menurunkan laba bersih mereka di tahun ini. Namun dengan valuasi yang murah dan potensi dividen sekitar 10% lebih di tahun ini, Pegas ini tetap kita masukkan di dalam list di video kali ini. Itu dia list lengkapnya. Tentu di luar 7 saham ini masih ada saham-saham LQ45 lain yang juga lagi murah. Kamu bisa cek dan kalau punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.